Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan keberkahan hidup ya. Anak-anak terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, bekerja bersama mencapai tujuan pada pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan ya. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mengapa? Nah, di sini ada teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang ya. Seperti contohnya ada gangguan bangsa asing yang datang dari Belanda ya. Pasukan Belanda kembali ya, ternyata kembali walaupun sudah merdeka, kembali ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan ya oleh bangsa Indonesia. Dan sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah. Nah, pada saat itu pihak Belanda dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia? Yuk kita ikuti video ini. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi ya di situ. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November terjadi pertempuran lagi yang sangat dahsyat ya anak-anak. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, dari bacaan ini kalian buatlah peta pikiran tentang pertempuran Surabaya, yaitu membuat pertanyaan yang diawali dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Lalu kalian menuliskan jawaban sekalian dari kata tanya yang kalian buat. Nah, di sini contohnya tentang peta pikiran pertempuran Surabaya ya. Pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Pertempuran apa yang terjadi pada tanggal titik-titik misalnya. Jawabannya ini. Ini bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk membuat peta pikiran tentang pertempuran Surabaya. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini. Kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Baca kembali teks pertempuran Surabaya dan jawablah pertanyaan berikut. Makna yang kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dari pertempuran Surabaya adalah, nah disitu bisa kalian baca lagi ya
bacaan yang berjudul Pertempuran Surabaya. Kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia berkelompok dengan pembagian tugasnya di sini. Misalnya kelompok 1 sampai 5 tugasnya di sini. Nah, setelah membuat peta pikiran tadi, tulislah komentarmu tentang upaya yang dilakukan oleh para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalian telah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kalian akan belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengetahui ayam, bebek, ikan, dan cicak? Tentunya kalian pernah ya melihat hewan-hewan tersebut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, di sini buatlah peta pikiran tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Di sini ada hewannya ayam, bebek, ikan, dan cicak. Kalian tuliskan ciri-ciri hewannya dan ciri-ciri habitatnya. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dan habitatnya? Kalian bisa menuliskan di sini. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan ya. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Nah, apakah ciri khusus? Nah, ciri khusus adalah keunikan dan keistimewaan. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya ya. Ternyata misalnya ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air, berarti cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Itu adalah ciri khusus dari beberapa hewan. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Nah, kalian bacalah bacaan bebek wek-wek. Nah, di sini ya, supaya kalian mengetahui lebih jelas tentang bebek. Lalu kalian amatilah 3 hewan yang ada di sekitar kalian. Berdasarkan pengamatanmu, catatlah ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Nah, di sini kalian buatlah seperti contohnya ini ya. Tulis pada buku tulis kalian nama hewan, ciri-ciri khusus, ciri-ciri habitatnya yang ada di sekitar kalian ya hewannya. Setelah itu kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Setelah merdeka, pasukan Belanda datang lagi ke Indonesia dengan membonceng. Nah, tadi sudah ya. Kedatangan sekutu di Indonesia dipimpin oleh siapa? A, B, C, atau D? Nomor 3, respon dari para pejuang terhadap ultimatum yang diberikan oleh tentara sekutu di kota adalah: apakah takut, apakah menyerah, apakah bersiap bernegosiasi, apakah menolak dan siap berperang? Nomor 4, pertempuran Puputan Margarana terjadi di Bali dipimpin oleh. Nah, ini kalau ini belum ada dari bacaan tadi bisa tanya ya, atau bisa mencari jawabannya pada buku. Pemimpin arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November adalah siapa? Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, atau Bung Tomo? Nah, anak-anak semangat terus ya untuk belajar. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.